Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alianahda, NIM 2120254, akan sedikit menerangkan mengenai 3 kesultanan besar. Kesultanan yang pertama yakni dinasti Fatimiyah di Mesir pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Pembahasan yang pertama mengenai masa pertumbuhan dinasti Fatimiyah. Menjelang akhir abad ke-10, kondisi Daulah Abbasiyah di Baghdad mulai melemah. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi munculnya daulah-daulah kecil, di antaranya Daulah Fatimiyah. Pada mulanya, pusat ibu kota Daulah Fatimiyah adalah di Maroko, agar mereka terbebas dari pengejaran Daulah Abbasiyah yang menjadi musuh mereka. Tetapi kemudian mereka memindahkannya ke Mesir untuk mempermudah pengaruh ke timur dan barat, karena letak Mesir berada di antara keduanya. Daulah ini diberi nama Fatimiyah karena dibangsakan kepada Fatimah putri Rasulullah, sebab mereka mengaku masih keturunan Nabi melalui Ali dan Fatimah. Daulah yang didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi ini berkuasa selama kurang lebih 262 tahun dan diperintah oleh 12 khalifah. Selama 20 tahun pertama dari berdirinya daulah ini, selalu terjadi pergolakan dengan Daulah Abbasiyah untuk memperebutkan Mesir. Ada beberapa usaha, di antaranya pada tahun 1003 Masehi, 4 tahun setelah Ubaidillah al-Mahdi berkuasa, dia mengirim pasukan terdiri dari orang-orang Maroko dalam usaha hendak merebut Mesir, yang langsung dipimpin oleh anaknya Abu al-Qasim yang dibantu oleh Panglima Al-Quttam ibn Yusuf. Mereka berhasil menaklukkan kota Iskandariyah. 6 tahun kemudian, pada tahun 1009 Masehi, Khalifah Al-Mahdi dari Daulah Fatimiyah kembali mengirim pasukan di bawah pimpinan Abu al-Qasim. Dia juga berhasil menaklukkan kota Iskandariyah dan Al-Jarirah. Tetapi, Daulah Abbasiyah mengirim pasukan besar lagi di bawah pimpinan Mu'annis al-Khaddam. Ia pun berhasil mengalahkan tentara Daulah Fatimiyah dan membakar kapal-kapal mereka. Pasukan Daulah Fatimiyah terpaksa mundur kembali ke Maroko. Pada tahun 933 Masehi, Khalifah Al-Mahdi kembali mengirim pasukan di bawah pimpinan Al-Jaisi ibnu Ahmad Al-Maghribi. Khalifah Daulah Abbasiyah mengirim pasukan lagi di bawah pimpinan Ahmad bin Tuhuj. Pertempuran sengit terjadi antara dua pasukan tersebut selama 3 tahun. Pada saat itu, Khalifah Ubaidillah al-Mahdi meninggal dan digantikan anaknya Al-Qasim. Faktor ketidakberhasilan Khalifah Daulah Fatimiyah dalam penaklukan mereka ke Mesir karena kurang memperhatikan situasi keamanan di dalam negeri terlebih dahulu. Sebab, keberhasilan ekspansi ditentukan oleh stabilitas keamanan dalam negeri atau rapuhnya sosial ekonomi daerah sasaran. Hal ini juga disebabkan karena tentara Daulah Abbasiyah lebih unggul dari mereka. Selain itu, penduduk wilayah Mesir masih berpihak kepada Daulah Abbasiyah, sehingga pasukan Daulah Fatimiyah selalu kalah dan terpaksa mundur kembali ke Maroko. Pembahasan selanjutnya mengenai masa kejayaan Daulah Fatimiyah. Pada masa kejayaan ini berada di bawah 3 khalifah, yaitu Al-Mu'izz lidinillah, Al-Aziz billah, dan Al-Hakim biamrillah. Khalifah Al-Mu'izz lidinillah termasuk salah satu khalifah Daulah Fatimiyah yang mengagumkan. Dia adalah seorang yang luas pengetahuannya, banyak mengetahui bahasa, sangat cinta pada ilmu pengetahuan dan sastra, pandai mengatur siasat sehingga dia dikagumi baik kawan maupun lawannya. Faktor keberhasilan khalifah ini dalam merebut Mesir kali ini karena dia lebih dahulu mengamankan wilayah kekuasaannya, sehingga dia berada dalam situasi benar-benar kuat, kemudian baru dia melakukan penaklukan untuk merebut Mesir. Ini juga ditentukan oleh sosok pribadinya yang cemerlang. Pada masa khalifah ini, Daulah Fatimiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dia melakukan perluasan wilayah Daulah Fatimiyah sampai ke negeri Syam dan Palestina. Juga namanya disebut di atas mimbar di negeri Hijaz sebagai lambang dari kekuatan Daulah Fatimiyah ini. Al-Mu'izz lidinillah wafat pada tahun 975. Kedudukannya digantikan oleh anaknya Al-Aziz billah. Pada masa pemerintahannya, dia dapat mewarisi segala sumber kekayaan negara dari ayahnya yang dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan Daulah Fatimiyah. Selain itu, dia juga membangun istana dan Universitas Al-Azhar. Stabilnya ekonomi negara pada masa khalifah ini memberi peluang baginya untuk memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan.
Untuk itu, istana-istana, masjid-masjid, dan perpustakaan dijadikan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, kegiatan diskusi-diskusi semakin dikembangkan dari istana beralih ke perpustakaan, karena perpustakaan juga mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Hakim bi Amrillah, dia sudah membangun perpustakaan Darul Hikmah. Khalifah ini juga mendirikan Darul Ilmi sebagai pusat pengajaran ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Ia juga membentuk majelis ilmu atau lembaga seminar di istananya, sebagai tempat berkumpulnya sejumlah ilmuwan untuk mendiskusikan berbagai cabang ilmu. Kemajuan ilmu pengetahuan dapat tercapai karena didukung oleh kemajuan ekonomi suatu negara. Maka, Daulah Fatimiyah menggali sumber pemasukan ekonomi negara dari berbagai bidang, diantaranya pajak, al-jawali atau jizyah, dan al-makus. Pada masa kemunduran daulah ini berada di bawah 6 khalifah, yaitu Al-Zafir, Al-Mustansir, Al-Musta'li, Al-Amir, Al-Hafiz, Al-Zafir, Al-Faiz, dan Al-Adid. Kehancuran daulah Fatimiyah ini sepeninggal Khalifah Al-Hakim. Para khalifah yang dilantik sesudahnya, mereka telah tenggelam dalam kemewahan hidup sampai khalifah terakhir Al-Adid. Selain itu, mereka mengancam rakyat untuk menganut faham Syiah yang menjadi madhab mereka. Oleh karena itu, terjadi bentrok dan peperangan di antara dua pasukan tersebut. Dan faktor yang mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah adalah Perang Salib, sebab pada saat itu daulah Fatimiyah lemah, orang Salib ingin menguasai Mesir. Daulah Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran sekarang. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi ad-Din. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu Daulah Safawiyah. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Iran, sekitar abad ke-16 dan ke-17, masa kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu Ismail I dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Syah Abbas I. Sultan Ismail berkuasa kurang lebih 23 tahun. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaan tersebut. Tidak sampai di situ, dia sangat berambisi untuk mengembangkan sayap untuk menguasai daerah-daerah lainnya seperti Turki Utsmani, walaupun dia sadar bahwa Turki Utsmani tersebut adalah musuh yang kuat dan berat. Pada tahun 1514 terjadi peperangan dengan Turki Utsmani di Khaldan dekat Tabriz. Karena keunggulannya tentara dan organisasi militer Turki Utsmani dalam peperangan ini, sehingga Ismail mengalami kekalahan. Akibat kekalahan tersebut membuat semangat Sultan Ismail patah, sehingga setelah itu dia lebih milih hidup menyendiri, menempuh kehidupan berhura-hura dan berburu. Keadaan ini berdampak negatif bagi kelangsungan Daulah Safawiyah. Dalam keadaan genting seperti ini, terjadi persaingan segitiga antara pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Khilzbah dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan untuk memimpin Daulah Safawiyah. Setelah Sultan Syah Abbas I diangkat menjadi sultan, ia mengambil langkah-langkah pemulihan kekuasaan Daulah Safawiyah yang sudah memperhatikan itu. Yang pertama, ia berusaha menghilangkan dominasi pasukan Khilzbah atas Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak berasal dari tawanan perang. Yang kedua, ia mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat Abbas terpaksa menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Pada tahun 1597 Masehi, Abbas I memindahkan ibu kota Daulah Safawiyah ke Isfahan sebagai persiapan untuk melanjutkan langkah melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke daerah-daerah bagian timur. Setelah memperoleh kemenangannya, barulah Abbas I mengalihkan serangannya ke wilayah barat berhadapan dengan Turki Utsmani. Dengan demikian, masa kekuasaan Abbas I adalah masa puncak dari kejayaan Daulah Safawiyah. Secara politik, ia dapat mengatasi berbagai pergolakan yang terjadi di dalam negerinya.
meredam konflik-konflik sehingga tercipta stabilitas keamanan. Melalui dua hal tersebut, ia berhasil kembali mengambil wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain, terutama wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan Turki Utsmani sebelum kekuasaannya. Daulah ini banyak mengalami kemajuan, di antaranya kemajuan itu adalah kemajuan ekonomi. Stabilitas politik yang tercipta Sultan Abbas I pada masa pemerintahannya, terlebih lagi setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Qumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar tersebut, maka sumber pendapatan negara dan aktivitas ekspor dan impor menjadi meningkat. Yang selanjutnya, kemajuan ilmu pendidikan. Tradisi keilmuan ikut berkembang pada daulah ini. Terdapat beberapa ilmuwan yang selalu menghadiri diskusi pada majelis Isfahan. Dan yang terakhir, kemajuan kebudayaan dan seni. Sultan telah menjadikan kota Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Sedangkan di bidang seni bisa dilihat dari gaya arsitektur bangunan-bangunannya. Masa kemunduran daulah ini terjadi karena konflik yang terus-menerus berkepanjangan dan lemahnya sultan-sultan. Dan yang terakhir mengenai daulah Mughal di India. Berdirinya daulah Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penguasa Fergana, salah satu cucu dari Timur Leng, dan menjadikan Delhi sebagai ibu kotanya. Ia sangat berambisi dan bertekad menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah saat itu. Masa kejayaan daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan, yakni Sultan Akbar I, Sultan Jahangir, Sultan Jehan, dan Sultan Aurangzeb. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Kemajuan di bidang ekonomi berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni budaya. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Selama 1,5 abad, India di bawah daulah Mughal ini menjadi salah satu negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan jaringan barang-barangnya yang menguasai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, India Mughal juga memiliki pertahanan militer yang tangguh dan kuat yang jarang ada tandingannya. Kemunduran daulah ini terjadi setelah Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi. Kekuasaan pemerintah daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai daulah Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasaan Mughal, dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Dengan demikian, pada tahun 1857 Masehi, terjadi perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris, tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapatkan bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur II, sultan terakhir daulah Mughal, diusir Inggris dari istananya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran daulah Mughal. Di antaranya, sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang yang lemah yang tidak mampu membenahi pemerintahan. Ditambah lagi kemerosotan moral, hidup bermewah-mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.